Itu mantap. Semua YouTubers ditangkepin satu-satu, saudara ya, ditangkepin satu-satu semuanya ya, mulai dari siapa namanya, KC ya, KC, terus siapa lagi itu, Rudi Simamora, Yusuf Manubulu, Gratia, pokoknya siapa saja yang bisa diciduk ya. Khusus bagi YouTuber Kristen, saya sudah berbicara itu bertahun-tahun lalu, tapi Anda kan melawan saya. Saya bicara tentang murtadin, begitu gampang bersaksi, padahal menurut saya kesaksian-kesaksian itu perlu betul-betul diuji dengan kebenaran Alkitab. Malah dulu yang saya singgung murtadin itu. Kemudian Fatimah Sakdia mengorganisir seluruh murtadin melawan saya. Tapi kalau kalian tidak menghentikan cara ini, saya lihat akan terjadi terus penangkapan nanti. Memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki, dan itu kan pakai uang belinya. Ya, jelas ya teman-teman ya? Itu uang yang dikejar sama Gehazi. Itu uang. Kenapa Yusuf Manubulu itu adalah seorang pengepul murtadin, yang mana itu dijadikan dia untuk mencari kemasyhuran dan uang. Maka dia mengundang orang ke rumahnya, bukan untuk menyebarkan firman Tuhan, tidak ada. Kalian bisa lihat kesaksiannya, nggak ada. Dia lebih kepada untuk menarik donasi, dibuat rekening orang itu. Saya nggak takut mengatakan ini ya. Kalau misalnya si Tungkir, si Yusuf Manubulu protes atau apa, lapor polisi, saya akan hadapi. Saya buktikan. Ya, nah. Oleh karena itu ya, saya itu sangat meragukan bahwa dari konten kesaksian dan tanya jawab murtadin itu, YM meraup kekayaan untuk hidup mewahnya. Itu saya ragu-ragu. Dia sebagai penengah dalam masalah ini biar terang benderang. Berani nggak Layar Teologi meminta hal yang sama ke Yusuf Manubulu? Sebagai bukti, apakah Yusuf Manubulu benar mendapat sumbangan karena hasil jeripayanya sendiri, atau karena kontennya berasal dari para murtadin yang katanya murtadin, ya saya nggak bilang murtadin, atau daripada narasumber itu. Kalau Layar Teologi berani meminta dan Yusuf Manubulu meminta, maka klarifikasi kita deal. Tetapi kalau tidak bisa dia meminta dan tidak dikirim oleh Manubulu, maka saya sarankan ke Layar Teologi segera mendaftar jadi herdernya di Manubulu. Mumpung masih dibuka lowongan itu, kayaknya lowongan itu masih dibuka loh. Bilang licik segala macam, ya bukan, kamu yang caranya beda dengan dia. Kalau menurut saya, kalian semua YouTubers ini ya memang kamu cari duit dari YouTube itu, apalagi yang buat janji-janji bikin panti asuhan, mengatonya bikin rumah mewah, itu lebih licik lagi menurut saya. Itu terang-terangan nipu kalau itu namanya. Ya, kayak si Sang Debitur itu namanya terang-terangan nipu. Tapi kan nggak ada perjanjian bagaimana kan. Ya, kalau kamu nggak terima lah, kamu ini siapa ngatur-ngatur dia? Bilang licik segala macam, ya bukan, kamu yang caranya beda dengan dia. Kalau menurut saya, kalian semua YouTubers ini ya memang kamu cari duit dari YouTube itu, apalagi yang buat janji-janji bikin panti asuhan, mengatonya bikin rumah mewah, itu lebih licik lagi menurut saya. Itu terang-terangan nipu kalau itu namanya. Ya, kayak si Sang Debitur itu namanya terang-terangan nipu. Tapi kalau Yusuf Manubulu itu bukan nipu, itu suka-suka dia, nggak ada perjanjian, kecuali ada perjanjian ya. Jangan kayak Paul Zhang. Donasi untuk AKBP Philadelphia. Rupanya AKBP Philadelphia nggak ada bikin izin. Sekali kulaporkan itu Paul Zhang, habis kalian semua galarua-galaruanya. Apa namanya, darmaris-darmarisnya itu. Nggak percaya kalian? Dari hasil menghina Nabi Muhammad, dari hasil menghina Allah SWT,
Maka kalian ambil uangnya, kau buka donasi Paul Zhang, kau salurkan untuk orang Gempa yang notabene mereka itu beragama Muslim mayoritasnya. Yang sekarang di mana itu ya, yang di Jawa Barat itu. Goblok kawan, dan itu sudah mereka salurkan. Kenapa tidak ada kawan-kawan Muslim yang mengingatkan kawan-kawan di sana? Kalau datang dari Darmaris Pancasila punyanya Paul Zhang, afiliasi ke Paul Zhang, tolak. Karena itu uang hasil dari menghujat Nabi Muhammad, menghujat Allah SWT. Setelah itu dia buat donasi, semua orang berdonasi dan dikirim sana. Bila perlu tangkap orang itu semua. Kan gitu kawan ya. Gak heran pula jadi badutnya orang Islam. Selalu Paul Zhang. Kau yang badut, mukamu kayak badut, pipimu tembem ya kayak badut ya. Lisnora Simatupang kemarin mengatakan di Zoom-nya Paul Zhang bahwa kalau kalian ingin tahu si Paul Zhang secara detail, kalau kalian ingin tahu Paul Zhang, tanyalah saya katanya. Pertanyaan saya jadi curiga kawan. Kenapa Lisnora Simatupang lebih harus mengklaim bahwa dia yang punya hak terhadap Paul Zhang, terhadap seluruh informasi Paul Zhang. Bukan kepada istrinya yang kayak babi itu kawan, yang hidungnya besar ini. Bukan. Tapi kepada Lisnora. Kenapa kawan? Tahu nggak kalian kenapa? Jawabnya satu. Takutnya saya si Paul Zhang ada skandal. Ini praduga loh ya. Kalau dia nggak bisa bilang begitu, nggak mungkin kawan. Tanya sama saya katanya. Praduga saya, mereka ini ada skandal. Loh, tapi mereka berjauhan sang debater. Loh, video call kan bisa. Mana tahu kita. Paham nggak kalian? Bahkan kalau kita tanya sama Lisnora ini, atau Liso ini, kita tanya, berapa jumlah bulu di telur burungnya si Paul Zhang? Pasti dijawabnya itu kawan. Tahu. Berapa jumlah burung yang ada di telur burungnya Paul Zhang? Tahu dia. Kan bisa aja mereka pakai video call begini. Ah, ini loh burungku katanya. Bulunya coba hitung. Kita nggak tahu kawan. Semua hal bisa terjadi. Makanya dia bilang, kalau kau ingin tahu informasi atau tentang si Paul Zhang, tanyalah saya. Saya tahu. Kan dia sudah diklaim. Gak percaya kalau coba tes. Kalian WA si Lisnora itu tanya, itu yang berapanya jumlah bulu burung di telurnya burung si Paul Zhang? Bilanglah. Dijelaskannya itu kawan. Gak percaya kalian dijelaskan kawan. Ini skandal apa? Gak percaya cobalah. Kalau nggak percaya, berapa panjang pisangnya si Paul Zhang? Tanya, tahu dia. Loh, Paul Zhang kan pernah makan pisang. Diukurkan aja pisang itu bisa dapat kawan. Dilihatnya gini kan, oh ini loh pisangku katanya. Kan bisa kawan. Ya. Berapa sentimeter tahu dia kawan. Dia mau masuk melalui si Putih di tenda. Jangan percaya sama Putih kawan. Dia memarkup. Nah, ini saya bilang. Saya dapat bocoran dari orang dekatnya Paul Zhang bahwa si Putih memarkup. Ya. Dia kan mau melakukan tingkat level lebih kawan ya. Ini memang tidak enak untuk didengar. Sudahlah. Ya. Orang ini mencoba mencari jalur lain. Tidak saya balas satu kata pun. Tapi kalau lawyer, saya bukan balas, memang saya kejar, bukan balas-balasan. Ngapain kita balas omongannya mereka? Tapi kita kejar, ya. Karena ini orang nggak ada kerjanya, tapi ngaku-ngaku kerjanya orang, mengklaim kerjanya orang, tapi nggak ada kerjaannya ini lawyer ini. Semua yang dia kerjakan itu sudah kita kerjain semua, ya. Dia cuma numpang nama doang, nggak ada kerjanya, sampai minta-minta, ngaku-ngakunya belum terima duit, nggak taunya sudah terima duit. Ya kan? Jadi ada banyak yang nggak benar. Jadi nggak ada yang gesekan. Apakah saya bergesekan dengan Saifuddin? Enggak. Apa dia marah-marah ini malah ngomongin nggak baik? Itu tadi ya saya mah biasa-biasa aja. Saya nggak pernah ngomongin tidak baik tentang dia. Nah, terus kemarin dia ngomong itu sekarang Saifuddin sama Gilbert ya bagus dong supaya bisa beli susu. Jangan sampai ada omongan nggak kuat beli susu lagi. Masa Gilbert nggak sanggup belikan susu buat anaknya Saifuddin? Kan kelewatan. Itu Pak Susu Kuda. Yang kepencet Pak. Ya, jadi nggak ada yang gesekan. Adanya adalah
kita bisa berpotensi bergesekan, tetapi kita jaga dengan hati yang benar, yang murni. Gitu. Coba deh amati deh, ada nggak yang gesekan? Nggak ada. Yang kejang-kejang siapa? Rudy Yohanes sama orang-orang Islam. Nah, mereka selalu menghina saya karena donasi-donasi katanya. Kalian orang Kristen benar-benar harus mendonasikan uangmu berapa aja lah. Sebulan walaupun 20.000 rupiah, yang penting itu rutin 20.000 rupiah di rekening Saifuddin Ibrahim BCA saya. Di ini semuanya ya. Diambil, dikirim semuanya. Ada juga rekening saya di Amerika.